Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Setelah sekian lama merencanakan, akhirnya aku memutuskan untuk mengangkat topik ini malam ini. Alasannya kenapa? Ya, nggak ada alasan khusus sih. Cuma kepikiran aja untuk ngangkat topik ini. Oke guys, malam ini kita akan membuka ketakutan baru dalam hidup kita tentang suatu hal yang mungkin nggak kepikiran sama teman-teman. Dan mulai kepikiran untuk memasang kamera doorbell. Kamera doorbell biasanya digunakan untuk sistem keamanan rumah karena mereka akan merekam apa saja yang terlihat di depan pintu rumah. Jaga-jaga untuk pemilik rumah supaya bisa melihat siapa yang lagi berdiri di depan pintu. Apakah kurir, Shopee Food, atau GoFood, orang minta sumbangan, tetangga minta lauk, rentenir lagi hutang, atau malah seseorang yang nggak dikenal. Nah, khusus membicarakan tentang orang yang tidak dikenal di depan rumah, malam ini kita akan melihat beberapa video-video rekaman doorbell depan pintu rumah yang terseram. And now, before you do the exercise, the mirror mode. Selak it. Kita mulai rekaman pertama terjadi pada 30 November tahun 2021, di mana seorang wanita tinggal di sebuah apartemen di Dallas. Si wanita ini ngerasa kalau setiap tengah malam di depan apartemennya ini kayak ada suara-suara gerasa-gerusuk gitu. Suara langkah kaki yang dia nggak tahu siapa. Setelah dia ngecek rekaman doorbell di pintu apartemennya, baru dia menyadari kalau ternyata setiap tengah malam, di depan apartemennya itu ada seseorang yang sedang mengintai. Rekaman doorbell itu dipost di akun Twitter @queentrike. Dan captionnya menuliskan, "Inilah yang sudah aku hadapi sejak 31 Oktober. Pria ini sudah berada di luar apartemenku hampir setiap malam. Aku sudah hubungi semua kontakku terkait ini. Apa yang akan kalian lakukan untuk melindungi diri?" Oke, kita coba lihat dulu rekamannya. Pada 2 Desember, wanita ini membuat status lagi di Twitter yang mengatakan kalau dia sudah aman karena teman dan keluarganya langsung bertindak untuk mengusut ini. Dan 2 security di apartemen itu melakukan penjagaan ketat khususnya di lantai tempat si wanita ini tinggal. Nah, di sini aku mau tanya ke teman-teman, menurut kalian, apakah yang dialami oleh wanita ini asli atau settingan? Ya, aku harap sih ini cuma settingan ya. Tapi kalaupun ini asli, semoga si kakak ini aman dan sehat-sehat dimanapun dia berada. Aku mau tahu pendapat kalian, komen di bawah. Rekaman kedua diupload di situs Reddit, di mana rekaman ini merekam sebuah kejadian yang cukup menyeramkan di daerah Southern Seattle, Washington, Amerika, di mana rumah ini dihuni oleh sepasang suami istri Asia. Mungkin Cina atau Jepang atau Korea, aku nggak tahu juga. Pada tanggal 15 Oktober 2023, pada jam 00.48 malam, hampir jam 1 malam, pasutri ini baru balik ke rumah dan masuk ke dalam rumah sampai seseorang yang bukan bagian dari mereka juga mencoba ikut masuk ke dalam rumah. Kita coba lihat dulu rekamannya. Seperti yang bisa kita lihat, pasutri ini selamat karena insting sang istri yang langsung sadar bahwa ada orang asing di belakang dia yang mencoba untuk masuk. Mencoba untuk merampok mereka kali ya, tapi karena istrinya sadar, dia itu pun langsung masuk ke dalam rumah. Karena si istri langsung ngunci pintu rumah, akhirnya si pelaku pun gagal untuk masuk. Tapi karena doorbell ini merekam aksinya, terpaksalah dirusak oleh si pelaku ini. Nah, setelah video ini dipost di Reddit, kan banyak yang komen tuh,
Diketahui lah kalau modus kejahatan semacam itu memang sering terjadi di daerah itu. Dan ini salah satu berita yang pernah melaporkan kejadian serupa. This video shows one of the crimes that were part of a frightening spree last year across South Seattle. Tonight, 2 men accused of taking part in these robberies now face hate crime charges. Dua pelaku yang tertangkap di kasus ini adalah King County dan DeMarcus Pay, yang memang mengincar orang Asia yang tinggal di Amerika. Aku nggak tahu motifnya apa, dan kenapa pria yang kulit hitam yang notabene di Amerika itu juga mendapatkan diskriminasi, justru berbuat kejahatan ke orang-orang yang sama mendapatkan diskriminasi juga. Coba, menurut kalian gimana? Komen di bawah. Ini terjadi di daerah Little Beach, Carolina Selatan, di mana seorang wanita bernama Savannah melaporkan bahwa ada seseorang yang aneh di depan rumahnya pada jam 10.20 malam. Dan tingkah aneh si orang ini terekam dalam kamera doorbell. Kita coba lihat rekamannya. Mungkin kita sependapat kalau orang itu sedang mabuk yang randomly datang ke rumah orang karena dia mikir itu rumah dia. Tapi kalau misalnya kalian lihat kepalanya, kayak pandangan matanya itu kayak aneh itu nggak sih? Kayak semacam babak belur gitu. Petugas polisi Myrtle Beach segera datang dan mengamankan si pria ini. Tapi sebelum itu dia dibawa ke rumah sakit untuk pemulihan. Dan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pria ini positif menggunakan narkoboy. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next, yang ini bukan penjilat bos, tapi penjilat anu. Terjadi pada bulan Januari 2019 di kota Salinas, California. Seorang pria yang diketahui bernama Roberto Daniel Arroyo datang ke rumah seseorang dan berdiam diri beberapa jam dan menjilati doorbell pemilik rumah. Kita lihat dulu video absurdnya ini. Nah, pemilik rumah pada waktu itu lagi nggak ada di rumah. Tapi mereka mendapatkan notif dari alarm doorbell. Kalau misalnya ada pergerakan di depan rumah, itu kan muncul notif tuh. Dan pas dilihat, mereka lagi ngeliat itu. Creepy banget. Polisi Salinas langsung datang dan mengamankan si pria ini. Tapi alih-alih harus ditahan, kayaknya si pria ini lebih bagus kalau masuk rumah sakit jiwa. Karena kayak dia semacam butuh rehabilitasi gitu. Atau kayak pengobatan mental gitu. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next, terjadi pada bulan April 2021. Seorang wanita bernama Saya Bryan dan suaminya lagi ada di dalam rumah. Sementara anaknya yang berusia 13 tahun, yang namanya nggak dipublikasikan, mungkin untuk privasi, dia ini berjalan keluar rumah dengan anjing peliharaannya. Di depan rumah loh ya. Tiba-tiba datang sebuah mobil BMW berwarna silver berhenti di depan rumah itu dan salah seorang turun dari mobil dan ngajak si anak berbicara. Dari pembicaraannya, aku yakin kalian ngerasakan ada yang aneh. Kita lihat dulu rekamannya. Hi. You live here already, Papa? Huh? How do you live here already? Gimana? Semacam ada indikasi kalau orang ini mau membawa si anak nggak sih? Nah, untungnya si bapaknya datang tepat waktu dan langsung nantang orang-orang itu dong. Dan inilah alasan mereka. What you got to ask my son? Oh, I was wondering about the airplane noise. Talking to my son and he ain't got no adult out here. That's kind of creepy. Kayak alasan mereka datang ke sana karena dengar suara berisik pesawat, terus nanya ke si anak.
pertanyaan yang gak ada hubungannya dengan pesawat. Nah, satu info dari ibunya si anak, si saya tadi, dia mengatakan kalau ternyata si anaknya ini memang sering diajak ngomong sama orang asing. Dan beberapa kali juga nyaris dibawa sama orang. Kayak memang sepolos itu gitu si anak ini. Gimana? Aku mau tahu pendapat kalian. Cuma jalan keluar rumah bawa anjing peliharaan, ancaman bahaya sebegitu Amerika. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next adalah rekaman yang terjadi di Florida. Lagi-lagi Amerika. Seorang pria 22 tahun terlihat suka berdiri di balik jendela rumah seorang wanita yang namanya nggak dipublikasikan. Tepat beberapa saat setelah pemilik rumah masuk dan mengunci pintu, langsunglah keluar si pria ini untuk mengintai si wanita. Coba kita lihat dulu rekamannya. Gila ya orang-orang, serem banget. Apalagi kalau misalnya si cewek tinggal sendirian di rumah. Ini rumah loh, tempat yang harusnya jadi tempat teraman untuk kita, tapi si wanita coba ngelapor ke polisi. Tapi anehnya, nggak ada solusi pada saat itu. Minggu depannya, pria ini datang lagi, melakukan aksi yang sama. Sementara si wanita untuk sementara waktu udah pindah nih, dan nginap di tempat lain. Nginap di mana? Aku nggak tahu, aku bukan suaminya. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Next, untuk yang satu ini aku udah pernah kasih lihat sih di konten sebelumnya tentang video-video TikTok terseram. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi. Pada 15 Juli 2022, seorang wanita upload video di TikTok waktu dia lagi ada di rumah. Tapi ada seseorang di belakang rumahnya mengatakan sesuatu dengan suara yang menyeramkan, tapi sosoknya nggak kelihatan. Kita coba dengar dulu rekamannya. Nah, walaupun cuma suara dan wujud orang yang nggak kelihatan, kita bisa ngelihat ada bayangan di pojok kanan layar, yang artinya itu orang beneran, manusia asli. Tapi nggak tahu apakah dia lagi kesurupan atau gimana, sampai-sampai dia mencoba untuk minta masuk. Menurut kalian gimana? Kira-kira dia kerasukan atau memang iseng aja di tengah malam mencoba masuk ke rumah orang? Let me in, let me in. Ih, anjir, aku merinding. Tiba-tiba merinding, bangsat. Aku mau tahu pendapat kalian, komen di bawah. Dan yang terakhir terjadi pada 6 September 2018. Seorang pria bernama Jeff Knoll upload video di YouTube yang berisi rekaman doorbell di rumahnya, di mana ada seorang pria asing yang datang ke rumahnya dan mencoba untuk masuk. Kita lihat dulu rekamannya.
Okay, I was just looking for a dog Fido. Whoa. Don't have to get all like that and stuff, honey. You know, we could be friends. Ya kali tiba-tiba nyari teman di tengah malam, Om. Coba kalian yang punya cita-cita tinggal di Amerika, apa sih motivasi kalian sampai mau tinggal di Amerika dengan tingkat kejahatan yang sebanyak ini, sebesar ini? Bahkan di rumah sendiri pun kita nggak bisa jamin tuh jadi tempat yang aman. Kayaknya kalian harus pikir lagi deh kalau mau tinggal di Amerika. Menurut kalian gimana? Untuk video terakhir, komen di bawah. Oke guys, itulah beberapa rekaman-rekaman doorbell di depan rumah yang harusnya menjadi tempat yang paling aman untuk kita, tapi siapa nyangka bahaya juga bisa ngintai ke depan rumah. Ya, aku cuma berharap semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, dilindungi dimanapun kita berada dari orang-orang jahat, orang-orang gila yang nekat membahayakan nyawa orang lain. Ya, semoga kita semua terhindar dari hal-hal itu. Oke guys, karena ini udah jam 2 malam, aku udah ngantuk, udah lemes, ngomongku udah mulai nggak karuan. Kita tutup video ini, semoga kalian suka dengan konten malam ini. Kalau misalnya kalian suka, klik like-nya, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Melaporkan bahwa ada kayaknya si pria ini lebih seorang pria 22